Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa kita berkumpul di malam Ramadan ini. Maka sungguh amat rugi orang yang keluar darinya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia akan jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada sisa-sisa Ramadan ini hendaknya kita meluangkan waktu kita untuk kita jangan mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik, ya. Karena segala sesuatu itu ada pada akhirnya. Maka kita berada di akhir-akhir Ramadan sekarang. Mungkin kita lihat awal-awal Ramadan, Masya Allah, musola ramai, masjid-masjid ramai. Tapi makin kesini Ramadan, yang ramai musola atau epicentrum? Hah? Apa? Kita dah beli baju lebaran? Udah? Udah belum? Udah? Kapan? Hah? Jadi kita itu hendaknya jangan sampai dilalaikan. Wah, saya sudah di awal sudah berjuang, saya di awal sudah puasa, saya di awal sudah taraweh, sekarang akhir-akhir saya bisa santai-santai. Jangan. Ya, ini akhir-akhir ini tempat kita finalnya. Hendaknya kita menjaga sampai akhir Ramadan kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir zaman yang mana problematika umat Islam ini ada dua. Yang pertama, takatsaratis sufuf wa tanakaratil qulub. Yang pertama, saf-saf banyak tapi hati satu sama lain tidak bisa bersatu. Saf-saf di sini artinya apa? Organisasi-organisasi banyak, majelis taklim banyak, pengajian banyak, tapi umat Islam seperti buih-buih, tidak bisa bersatu satu sama lain di antara mereka. Mereka saling curiga, mereka saling benci, mereka tidak bisa bersatu karena tadi itu banyaknya saf-saf. Nah, kita jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Kita harus berpegang teguh kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu sama lain bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman satu sama lain itu bersaudara. Maka tugasnya kalau mengaku bersaudara, hendaknya dia fa aslihu, memperbaiki hubungan satu sama lain. Nah, kita jangan pernah terpengaruh oleh kepentingan apapun yang ingin merusak persaudaraan kita. Yang kedua, di akhir zaman ini kita bagaimana digiring. Kita lihat di medsos-medsos saat ini, benci kepada ulama-ulama, benci kepada orang-orang soleh. Hati-hati, ya, karena ulama itu adalah khalifatullah fi ardi. Ulama itu adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah wali-walinya Allah. Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil ulama awliya famanil awliya. Kalau bukan para ulama itu yang menjadi wali, maka siapa yang menjadi wali di muka bumi ini? Ya. Jangan kita mengira orang bisa terbang itu wali, orang bisa hilang itu wali, orang bisa macam-macam itu wali. Belum tentu. Syarat pertama kalau mau menjadi wali Allah itu harus berilmu. Tidak mungkin seorang wali mattakhadallahu waliyan jahila. Allah mustahil menjadikan wali Allah itu dia bodoh, tidak mungkin. Kalau dia bodoh, pasti Allah ajarkan dia ilmu sehingga dia menjadi orang berilmu, baru dia menjadi wali.
Nah, kita jangan tergiring opini benci kepada para ulama. Hati-hati. Ya. Setidaknya yang pertama doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini seorang nabi, ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, tapi tetap beliau berdoa. Beliau tidak mengandalkan apa yang beliau miliki. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam saja masih ingin digabungkan dengan orang-orang soleh, apalagi dengan kita. Kita mau senakal apapun kita, sebejat apapun kita, jangan sampai di hati kita itu ada kebencian kepada orang-orang soleh. Karena sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alliya an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, walaupun aku bukan golongan dari mereka. Mungkin kita masih banyak dosa, mungkin kita masih banyak salah, mungkin kita masih banyak kesalahan-kesalahan, tapi yang penting cinta kepada orang-orang soleh. Walaupun kita, kenapa? Agar kita mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man badha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil badha'ah. Dan aku membenci orang-orang yang melakukan burukan, walaupun aku pun masih melakukan daripada keburukan. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita jangan pernah ikut benci kepada orang-orang soleh. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang shadiq. Orang-orang yang mereka itu jujur hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Kita hendaknya cinta kepada orang-orang saleh. Jadi seperti itu. Karena tidak pernah Allah itu menggenderangkan perang kecuali dalam dua hal. Yang pertama akilur riba, yang memakan riba. Yang kedua orang yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang mengganggu aku punya wali, menghina aku punya wali, maka aku yang menggenderangkan perang sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. I'lam anna damal ulama summun masmumah. Hati-hati, darahnya ulama itu beracun. Hati-hati, ya. Di dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalaupun ada yang mengatakan ghibah itu dosa kecil, namun seluruh ulama sepakat ghibah para ulama itu dosa besar. Ya. Kalau kita ghibah orang, mungkin masih ada yang mengatakan dosa kecil, walaupun kebanyakan ulama mengatakan dosa besar ghibah ini. Tapi ada yang mengatakan dosa kecil. Tapi kalau ghibah para ulama, itu sepakat para ulama bahwasanya ghibah para ulama itu adalah dosa besar. Hati-hati. Apalagi sekarang kita lihat jadi bahan lelucon di media-media sosial. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, ya. Memang dalam hal ini ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan, ya. Tidak semua yang berpakaian jubah, imamah, bersorban terus kita kira dia ulama, tidak semua. Ya, Al-Habib Hasan Asyatiri mengatakan kalau seandainya ulama itu dilihat dari pakaian, sekarang keledai saja kita pakaikan jubah imamah, akhirnya kita kira dia ulama. Bukan dilihat dari segi hal seperti itu. Ulama itu al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh, katanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ilmu itu kalau kita mau lihat ulama, yang pertama kali kalau kita lihat dia, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adem hati kita itu, senang kita melihatnya. Kita langsung idza ru'u dzukirallah. Kalau kita lihat dia, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ulama yang luar biasa. Ya, yang kedua, mereka itu punya ilmu muttasil, ilmu yang bersambung.
Ya, bukan ilmunya dari Google, bukan ilmunya dari YouTube, tapi memang dia dapat talaqqa'an syaikhin ila sayyidis syuyukh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapatkan dari gurunya, gurunya dapatkan dari gurunya sampai kepada maha guru yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus itu ciri-ciri ulama. Tidak bisa asal copot sana, copot sini, asal ngambil sana, ngambil sini. Jadi harus kalau kita mau mencari ulama, carilah ulama yang bersambung sanad keilmuannya. Yang terpenting juga dia ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah banyak. Yang mana dia salah satu ciri-cirinya harus, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Murid, bahwasanya kita di zaman sekarang itu wajib kita itu untuk bermadhab. Makanya kita di Indonesia kita bermadhab Syafi'i. Maka kalau ada orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah terus dia anti madhab, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi dia ikut harus bermadhab Syafi'i dan dia berakidah Asy'ari atau Maturidi. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita alhamdulillah ya di Karang Taliwang ini luar biasa ahlus sunnah wal jamaahnya sangatlah kuat. Tetaplah jaga itu. Jangan sampai mengikuti firaq-firaq, ajaran-ajaran yang lain. Semuanya tidak ada yang jelas. Yang jelas pasti ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana Al Habib Abdullah bin Al Haddad mengatakan, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika fa innahu manhalus safi aniz zaighi wal kufri. Semua manhajnya habaib itu jelas ahlus sunnah wal jamaah. Madhabnya Al-Ba'alawi itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena Abdullah Haddad sendiri mengatakan, jadilah engkau Asy'ari, karena itu adalah pilihan yang paling tepat daripada kekufuran dan kesesatan. Jadi hendaknya kita mengikuti yang diajari oleh pendahulu-pendahulu kita. Jangan kita ikut kanan, ikut kiri, ikut macam-macam ini. Ya, karena zaman sekarang banyak yang macam-macam. Ya. Jangan kita terpengaruh, tertipu daya oleh cara-cara hal-hal yang seperti itu, karena semuanya adalah tipuan. Yang terpenting itu wa anna hadza sirati mustaqiman, yang dibangun oleh datuk moyang kita. Datuk moyang kita ini sudah buatkan kita rumah. Ya, dibuatkan kita rumah, dibuatkan kita tempat yang jelas terbaik itu. Jangan sampai kita cari rumah lain lagi, mau pura-pura bangun rumah lain lagi. Ya. Jadi hendaknya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh datuk moyang kita. Jadi seperti itu, ya. Di akhir zaman ini dua hal itu, jangan sampai kita ada punya kebencian kepada sesama saudara muslim kita, apalagi kita menyakitinya, haram. Dan yang kedua, jangan sampai kita menghina para ulama, ya, apalagi wali-wali Allah yang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi ini hal-hal yang seperti inilah yang hendaknya kita jaga diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan keislaman kita, agar kita tidaklah keluar Ramadan kecuali menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mendapatkan diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ala ya Allah binadhar